Rekrutmen dan selection adalah dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen melibatkan pencarian dan seleksi kandidat potensial, sementara selection merupakan tahap evaluasi dan pemilihan karyawan terbaik untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kriteria perusahaan. Hubungan dengan job analysis, terjadinya rekrutmen dan selection juga tak lepas dari adanya job analysis. Job analysis adalah proses yang menentukan tugas-tugas penting dari suatu pekerjaan dan atribut manusia yang diperlukan untuk berhasil melakukan tugas-tugas itu. Adanya job analysis akan membuat suatu industri dan organisasi dapat menentukan mana individu yang tepat bekerja di organisasi dan industri tersebut untuk kemajuan organisasi dan industri itu sendiri. Mengapa calon pegawai butuhkan recruitment and selection? Karena dalam menjaga nama baik suatu organisasi, diperlukan proses rekrutmen yang tepat dan memenuhi syarat. Rekrutmen sendiri memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Orang yang akan direkrut menjadi pegawai baru mempunyai 3 kriteria, yaitu yang mempunyai sumber daya manusia sesuai bidangnya, yang mempunyai semangat yang tinggi, dan juga usia yang produktif. Di mana calon pekerja bisa mendapatkan informasi tentang rekrutmen. Untuk sumber informasi terkait rekrutmen dapat ditemukan melalui sumber rekrutmen internal yang tersebar melalui 1. Promosi, 2. Mantan karyawan, 3. Iklan, 4. Referensi karyawan, dan yang terakhir dari pelamar sebelumnya. Siapa saja yang berperan dalam rekrutmen dan selection? Yang pertama, manajer yang membutuhkan karyawan tambahan. Yang kedua, psikolog dalam bidang industri dan organisasi yang berperan sebagai penyeleksi atau interviewer dan penilai tes dari pelamar. Yang ketiga, pelamar yang menginginkan pekerjaan. Metode seleksi. Yang pertama, metode tertutup, yaitu ketika ada penarikan tenaga kerja, informasi hanya diberikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik amat sulit. Yang kedua, metode terbuka, yaitu ketika ada penarikan tenaga kerja, informasi disebarkan secara luas ke masyarakat dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan metode ini, diharapkan lamaran banyak masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified lebih besar. Tahapan pertama adalah upload berkas dan dokumen seperti CV, transkrip nilai, sertifikat, dan juga surat lamaran. Ada beberapa contoh aplikasi atau website untuk mencari pekerjaan. Salah satunya ada LinkedIn, Glints, Jobstreet, Kita Lulus, Indeed, dan lain sebagainya. Untuk CV, kita dianjurkan menggunakan CV ATS. Berikut merupakan contoh CV ATS yang dianjurkan dan contoh CV yang tidak dianjurkan. Tahapan kedua adalah tes psikotes yang berisi tes kecerdasan, tes kemampuan diri, tes kepribadian, dan lain sebagainya. Tahapan ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan tahapan yang penting dalam proses seleksi karyawan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan, pengalaman, kepribadian,
dan kesesuaian calon karyawan dengan posisi yang dilamar, serta budaya perusahaan. Berikut persiapan yang harus dilakukan sebelum wawancara. Yang pertama, cari tahu tentang perusahaan tempat Anda melamar. Yang kedua, paham dengan job desk dari posisi yang Anda lamar. Yang ketiga, self-assessment. Yang keempat, melakukan latihan untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima, membawa dokumen yang dibutuhkan. Yang keenam, mempersiapkan jawaban. Yang ketujuh, berpakaian rapi. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan dengan sopan. Mas, maaf mas. Iya, Mas, habis wawancara ya mas? Iya, betul mas. Ruangannya Pak Oki di sini benar Ruangannya mas? Pak Oki, langsung masuk aja. Oh. Nanti ruangan pertama belakang kanan. Oh, terima kasih mas. Siap. Permisi mbak, bener ruangannya Pak Oki? Benar. Mbak juga wawancara? Iya. Susah nggak mbak wawancaranya? Saya juga mau wawancara soalnya. Enggak kok, biasa aja. Oke, makasih ya mbak. Selamat pagi Pak. Oh iya, pagi. Iya. Dengan Mas Ryan? Iya, Ya, silakan duduk Mas. Terima kasih Pak. Tunggu sebentar ya Mas. Iya. Sebentar ya Mas, biar diambilkan dulu berkasnya. Oh iya Pak, boleh silakan. Halo, Mbak, permisi. Minta tolong untuk diantarkan berkasnya Mas Raihan. Oh iya, terima kasih. Tahapan offering adalah langkah terakhir di mana perusahaan memberikan tawaran resmi kepada calon karyawan yang telah berhasil lolos melalui tahapan seleksi sebelumnya. Tahapan offering merupakan fase penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan, karena disinilah kesepakatan antara perusahaan dan calon karyawan dijalin secara resmi. Ini juga menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama dan memulai hubungan kerja yang baik. Tahapan terakhir adalah training. Training bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan juga kompetensi karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif. Adapun tujuan dan manfaat dilakukannya training karyawan bagi perusahaan. Tujuannya yaitu meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan engagement atau keterlibatan karyawan. Yang ketiga, memperbaiki retensi dan pertumbuhan karyawan. Yang keempat, manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, menciptakan calon pemimpin. Yang kedua, produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, karyawan terbaik menjadi lebih baik. Yang keempat, pengembalian investasi. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.